kronologisnya, kronologis yang dilakukan Bu Erin. Ya itu yang dipertanyakan ke saya. Apa yang dilakukan itu ya saya jelaskan semuanya. Saya ada bukti semuanya. Itu tidak ada, itu feeling dia saja, itu tuduh-tuduhan dia saja, itu fitnah itu. Tidak ada, pokoknya tidak ada semua. Tidak ada yang apa tadi katanya? Yang mengatakan, yang menyuruh ini tidak ada. Itu pikiran dia saja, pikirannya saja busuk. Proses penyelidikan kasus dugaan terhadap asisten rumah tangga bernama Herawati yang menyeret nama Rien Wartia Trigina alias Erin hingga kini masih terus bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan. Di tengah ramainya sorotan publik, Nia Damanik selaku penyalur ART yang bekerja di rumah Erin juga ikut menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik terkait laporan yang dilayangkan Hera. Dalam keterangannya, Nia mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti percakapan digital yang dianggap berkaitan dengan kasus tersebut. Namun bukan cuma itu saja, di balik pemeriksaan tersebut muncul pula pengakuan yang cukup mengejutkan. Nia menyebut nama Erin rupanya sudah cukup lama dikenal di kalangan sejumlah yayasan penyalur tenaga kerja. Bahkan menurut pengakuannya, Erin disebut sempat masuk dalam daftar hitam karena rekam jejak tertentu yang sebelumnya sudah menjadi pembicaraan di antara para penyalur ART. Hanya masih memberikan keterangan sebagai saksi ibu yayasan penyalur seperti itu, masih memberikan keterangan, hanya itu kok. Tadi klien kita Ibu Nia sudah memberikan keterangan kepada penyidik terkait bagaimana perkembangan dengan jalannya bertemunya klien kita yang beratas nama Hera kepada Ibu Erin gitu. Kronologisnya, kronologis yang dilakukan Bu Erin. Ya itu yang dipertanyakan ke saya. Apa yang dilakukan itu ya saya jelaskan semuanya. Sekitar 22 pertanyaan. Penganiayaan itu ya? Ya. Kronologi dari awal ya? Dari awal. Kalau untuk mengcounter bukti, nanti akan kita tunjukkan bukti dari kita. Kita kembalikan ke teman-teman media, kita kembalikan ke publik, biar publik yang menilai. Saya ada bukti semuanya. Patut diketahui, jika seluruh polemik ini awalnya dipicu oleh unggahan video yang diupload oleh Nia Damanik. Dalam video tersebut, Nia memperlihatkan momen saat dirinya menjemput Herawati, sang ART, yang diduga menjadi korban kekerasan di rumah Erin. Kala itu, Nia mengaku menjadi saksi langsung kondisi Hera setelah keluar dari rumah sang majikan. Sejak video itu tersebar luas di media sosial, perhatian publik pun langsung tertuju pada sosok Erin. Satu demi satu tudingan bermunculan hingga membuat situasi semakin panas dan sulit dikendalikan. Namun di sisi lain, Erin merasa dirinya telah disudutkan. Tak tinggal diam, ia pun mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik Nia Damanik atas unggahan yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Ramainya persoalan tersebut bahkan ikut menarik perhatian salah satu pengacara kondang tanah air, Hotman Paris Hutapea, yang turut menyoroti jalannya polemik yang kian memanas. Lantas seperti apa komentar Hotman Paris melihat kasus yang diduga dilakukan mantan istri Andre Taulani itu? Benarkah laporan Erin bisa saja gugur jika tindak kekerasan itu benar adanya? KDRT udah pasti kalau ada visum, ada saksi, ya udah itu aja. Visum, ada saksi, ya udah. Pada dasarnya penyidikan tidak berlangsung kalau visum tidak ada. Proses pembuktiannya bisa macet, penyidikannya bisa berhenti. Tapi itu ada penyebabkan kematian, menyebabkan luka berat, ya ada variasi. Ada yang di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun gitu loh, ya. Jadi nggak bisa. Jadi tergantung kalau ringan itu di bawah 5 tahun. Undang-undang perlindungan anak dan perempuan ada, makanya tergantung. Karena itu semua tumpang tindih, ada KUH pidana, ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Ya, jadi nggak tahu pasal mana yang diterapkan. Mungkin itu undang-undang terhadap perempuan dan anak bisa tuh, ya. Tergantung apa yang dilakukan, terhadap perbuatannya apa. Kita belum tahu, aku nggak tahu perbuatan apa yang dituduhkan. Bang, tapi Dia saya tanyain, dia cuma bilangnya sakit di kepalanya aja sakit katanya. Makanya saya bilang
Kalau nanti udah ini kita coba periksa lagi kepalanya bagaimana nanti. Nah, yang itu nggak tahu, mungkin karena di juga pakai kakinya itu kan, turun jongkok gitu kakinya, jadi jengkang dia. Di lain sisi, Erin nampaknya mulai gerah dengan berbagai tudingan yang terus diarahkan kepadanya, baik dari Herawati maupun sang penyalur, Nia Damanik. Setelah cukup lama menjadi sorotan dan dihujani komentar publik, Erin akhirnya mulai membuka langkah balasan yang disebut-sebut sebagai kartu as dalam polemik ini. Ya, Erin mengaku sudah mengantongi sejumlah barang bukti yang diyakini bisa membalikan keadaan, mulai dari rekaman CCTV hingga percakapan pribadinya dengan Nia Damanik. Semuanya disebut telah disiapkan untuk memperkuat versinya di hadapan hukum. Bahkan dengan keyakinan penuh, pihak Erin merasa bukti-bukti yang dimiliki justru bisa menjadi bumerang bagi Herawati dan pihak penyalur yang selama ini vokal membongkar dugaan kasus tersebut. Tidak benar sama sekali. Saya punya buktinya, saya punya CCTV-nya, punya chat komplain ke yayasannya dan komunikasi sama pembantunya pun saya ada semua. Ya ada di situ, ada CCTV-nya. Yang ngelihat secara langsung gitu kejadian. Nggak ada. Cuma saya sama dia yang waktu dipukul. Bisa saya buktikan 100%. Dan katanya dia juga sudah melakukan visum, tapi anehnya dari pihak kepolisian mengatakan belum menerima surat visum. Itu bagaimana? Makanya kita kita ikuti proses hukum. Saya akan buktikan dengan tegas. Saya punya buktinya semua. Isi satu rumah ada 14 video, ada chattingnya semua. Ya pokoknya saya udah komplain, jadi saya pengen ganti yang lebih baik lagi lah, pekerja yang lebih baik lagi. Karena kan memang perjanjiannya kalau memang nggak cocok boleh diganti. Dan saya udah sering chatting, terus kalau misalnya saya nggak tanyain lagi, jadi dia tuh nggak serius untuk cari penggantinya. Betul, saya sudah kirim pengganti 3 kali, tetapi dia menolak. Dia mintanya orang Jawa. Semua di BAP tadi, semua dengan bukti-bukti chatnya, semua lengkap semua. Makanya nanti untuk membuktikan itu besok di hari Sabtu kan kita tunjukkan semuanya. Itu tidak ada, itu feeling dia saja, itu tuduhan dia saja, itu fitnah itu. Tidak ada, pokoknya tidak ada semua. Pekerja. Saya hanya murni melindungi pekerja saya. Tidak ada yang lain. Itu saya hanya melindungi dan menjemput karena dia sudah melakukan kekerasan. Selebihnya tidak ada. Jadi saya tidak ada yang apa tadi katanya? Yang menyuruh ini tidak ada. Itu pikirannya saja busuk. Keyakinan Erin untuk memenangkan kasus ini rupanya bukan tanpa alasan. Belakangan, ibu 3 anak itu mulai membongkar sejumlah fakta yang disebut cukup mengejutkan dan diyakini bisa mengubah pandangan publik terhadap konflik yang tengah ramai dibicarakan ini. Erin mengungkapkan adanya sikap yang dianggap tidak pantas dari Herawati selama bekerja di rumahnya. Salah satunya, Herawati disebut kerap memamerkan isi rumah sang majikan di media sosial. Tak hanya itu, Erin juga menyinggung dugaan bahwa ART tersebut sempat memakai pakaian milik anak perempuannya tanpa izin. Menurut Erin, semua tudingan itu bukan sekadar omongan semata. Ia mengaku telah mengantongi bukti berupa unggahan media sosial. Herawati yang diduga memperlihatkan aktivitas flexing di dalam kediamannya. Jadi sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu, itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privacy isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tapak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin. Ya pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah. Nengok dikit mbak, kirinya ya. Oke, buat mbak. Jadi plat nomornya sengaja ditutup, tapi kami juga memiliki kita juga memiliki videonya bahwa dia mengupload plat nomornya semua terlihat jelas.
Nah Dimunculkan. ini dia saat dia pakai baju anak saya yang perempuan tanpa izin. Tanpa izin putrinya Mbak. Iya. Tanpa izin. Dia naikkan di sosial media miliknya. Nah, ini kan satu hal yang kurang Nah pantas ini atau tidak sopan. video, yang videonya dia ada mobil di rumah, dia fotoin, videoin. Terus isi rumah. Ini isi rumah. Oke. Nah ini anak saya lagi masak. Dia sangat marah kalau mama aku kenapa sih itu kok aku dimasukin ke Facebooknya si ART itu ya. Jadi maksudnya dia terus foto. Ini dia foto sama Kenzi sama video. Maksudnya Kenzi sangat terganggu, apalagi dia kamarnya di video-videoin. Apa sih ini maksudnya bahasanya anak kita kan. Nih ini maksudnya isi rumah lagi kumpul segala macam. Merasa dirugikan atas tindakan sang ART, Erin akhirnya memilih untuk tak lagi tinggal diam. Bersama kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, ia dikabarkan akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan hari ini guna membuat laporan resmi terkait polemik yang kini semakin melebar. Kedatangan Erin dan tim kuasa hukumnya pun disebut bukan sekadar klarifikasi biasa. Mereka akan membawa sejumlah bukti baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Bukti-bukti itu diyakini menjadi senjata penting untuk memperkuat posisi Erin di tengah panasnya konflik yang terus jadi sorotan publik. Lantas, seperti apa tindak lanjut yang akan dilakukan pihak Erin? Dalam hal ini, kami tentunya selaku tim kuasa hukum juga tidak tinggal diam. Kami akan mengambil langkah hukum seperti besok pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 kami dan Ibu Erin akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan akan membuat laporan baru yang dimana baru kami analisa dan kami temukan alat-alat buktinya. Adapun besok yang akan kami laporkan terkait tentunya dengan ranah yang sangat privasi, ranah di mana klien kami merasa sangat dirugikan, baik itu dia pribadi, dalam hal ini klien kami Ibu Erin, dan anak-anaknya, yang dimana kami duga dengan keras mantan ART Ibu Erin ini mengupload di sosial media foto-foto, video-video yang berkaitan dengan lingkungan rumah tangganya klien kami, yang dimana dirasa oleh klien kami maupun putra-putrinya itu sangat-sangat tidak pantas dan cenderung juga dapat membahayakan orang lain tuh jadi tahu rumahnya seperti apa, isinya, kamarnya di mana. Bahkan tadi saya lihat alat bukti yang dikirim sama Bu Erin, klien kami, bahkan tidak hanya mobil-mobilnya saja, tapi bahkan sepatu-sepatunya Ibu Erin, klien kami juga di foto, di video, di upload. Kalau saya nggak salah tadi lihat ada alat buktinya gitu loh. Jadi ini sudah sangat-sangat bukan hanya mengganggu, tapi merugikan. Karena putranya pun merasa dia tidak senang dirinya difoto lalu diupload tanpa seizin. Gitu loh. Jadi mungkin besok kami akan segera melakukan upaya hukum dengan melaporkan orang yang kami duga melakukan perbuatan tersebut. Alat buktinya sudah kami lengkapi, dan alat buktinya juga ada sebuah handphone yang kami duga digunakan untuk, sekali lagi kami duga digunakan untuk mengambil video atau foto dan untuk mengupload di sosial media orang yang akan kami laporkan. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.